Selamat pagi saudara sekalian, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambilnya dan buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Manisnya dosa. Dosa seringkali datang dengan penuh kelembutan. Dosa seringkali datang dan menggoda kita dengan begitu menarik. Dosa tidak pernah hadir dengan kekerasan. Dia selalu datang dengan kelembutan. Baik itu dengan perbuatan maupun dengan pembicaraan yang begitu akrab. Saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi, ketika perempuan itu melihat buah itu baik, kelihatan sedap dan menarik hati dan juga memberi pengertian. Tetapi sebelum sampai di ayat itu, ular datang kepada perempuan ini dan mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Hawa kemudian menjawab, pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan buahnya, kecuali pohon yang di tengah-tengah itu. Apabila kami memakan atau merabanya, maka kami akan mati. Saudara-saudara, ular datang dengan pembicaraan yang begitu lembut. Ular datang dan menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, ini bukan tentang buah. Ini bukan tentang pelanggaran hukum Allah, tapi ini lebih kepada pemberontakan dari manusia. Lalu saudara, mengapa Hawa bisa tergoda dengan ular? Setidaknya kita bisa melihat bahwa ada dua faktor yang membuat Hawa tergoda dengan bujukan atau kata-kata ular. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu Hawa membiarkan ular atau setan berbicara banyak, bahkan memutarbalikkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, faktor internal. Dari dalam diri Hawa sendiri, Hawa melihat bahwa buah pohon itu kelihatan menarik dan sedap untuk dimakan dan juga memberi pengertian. Hawa juga menambah dan mengurangi firman Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Adam, semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi Hawa kemudian mengatakan, pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan buahnya. Lalu Hawa juga mengatakan, kecuali buah yang di tengah-tengah, pohon yang di tengah-tengah itu tidak boleh kami memakan atau merabanya. Karena pada hari kami memakan, kami akan mati. Padahal perintah Tuhan kepada Adam, Tuhan tidak memberikan perintah, tidak ada kalimat atau frasa meraba. Tapi di sini Hawa menambah. Yang membuat Hawa jatuh dalam dosa. Dan akhirnya memakan buah itu. Karena Hawa membiarkan ular berbicara banyak. Dan Hawa juga menambah dan mengurangi firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah Hawa memakan buah itu, dia memberikan kepada Adam. Apakah mereka mati? Tidak, saudara. Mereka tidak mati. Berarti kematian yang dimaksud di sini adalah kematian secara rohani, yaitu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Setelah itu saudara, setelah memakan buah itu, apakah Allah langsung mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden? Tidak, saudara. Setelah mereka berdua memakannya, Allah kemudian datang dan mencari Adam. Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Mereka lari dan bersembunyi. Lalu Adam mengatakan, ketika aku mendengar engkau datang, aku bersembunyi sebab aku telanjang. Allah kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan kepadamu? Apakah kamu memakan buah yang aku larang? Adam lalu mengatakan, Hawa, perempuan yang kau tempatkan di sampingku, dialah yang memberi kepadaku. Lalu Hawa mengatakan, ular yang menyuruh aku memakannya. Saudara-saudara, setelah mendengar Hawa dan Adam berkata seperti itu,
Tuhan kemudian mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Saudara-saudara, hukuman Tuhan datang kepada Adam dan Hawa setelah mereka saling menyalahkan satu sama lain. Tuhan benci dengan manusia. Tuhan jijik dengan manusia yang setelah melakukan dosa kemudian menyalahkan orang lain. Saudara-saudara, akhirnya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Pagi ini saudara, kita bisa belajar dari kejadian di Taman Eden. Kejadian dari nenek moyang kita Adam dan Hawa ini. Bahwa Tuhan sangat benci dengan orang yang mengurangi atau menambah firman Tuhan. Tuhan juga sangat jijik dan marah, murka kepada orang-orang yang setelah berbuat dosa, dia lalu mencari orang lain untuk dikambing hitamkan. Saudara-saudara, pagi ini kita belajar. Jika kita berbuat dosa, akuilah dosa itu di hadapan Tuhan. Minta ampunlah kepada Tuhan. Allah kita di dalam Yesus Kristus memang adalah Allah yang adil. Tapi kita juga harus tahu bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang adil, tapi juga Dia adalah Allah yang kasih. Allah Bapa adalah Allah yang selalu menanti anak-anaknya datang kepadanya, memohon pengampunan kepadanya. Dia seperti seorang Bapa yang menanti kita datang kepadanya untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun kepadanya. Yesus Kristus sendiri berkata, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kutolak. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Pagi ini saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita bisa jatuh bangun dalam dosa. Yang paling penting adalah ketika kita berdosa, jangan saling menyalahkan. Jangan mencari kambing hitamkan untuk membenarkan diri kita. Tapi yang paling penting adalah datang pada Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan minta ampun kepadanya. Dia pasti akan mengampuni kita. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar pagi ini dari kejadian di Taman Eden. Bagaimana Hawa yang jatuh ke dalam dosa, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah itu diberikan kepada Adam. Tetapi ketika engkau datang mencari mereka, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dan itu membuat engkau murka. Tuhan, pagi ini, ajar kami, agar ketika kami jatuh dalam dosa, dunia yang penuh dengan dosa dan membuat kami terpuruk dalam dosa, ajar kami untuk mengakui dosa kami di hadapan dan meminta ampun kepadamu. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah engkau di atas firman-Mu. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.